STS, silakan. Ya, selamat malam Pak Pastur. Selamat malam, STS. Tadi saya lihat kan ada 6 periode ya, 6 periode di mana masing-masing periode itu ada kasus-kasusnya ya. Trials of Diaspora. Ada 6 periode, ya, namanya blood libel, ya, fitnah darah, blood libel. Periode pertama karena hukum. Periode kedua ini karena agama. Periode ketiga ini zamannya Islam. Periode keempat ini, ya, di zamannya Martin Luther, ya, von Leeuwen. Periode kelima ini zamannya Holocaust karena nasionalisme. Ya, periode keenam ini adalah karena Zionisme. Dan itulah sejarahnya, saudara ya. Orang Yahudi itu dibenci oleh Eropa. Ya, ini saya cuman berandai-andai, mungkin Pak Pastur lebih peka ya. Apakah mungkin yang periode ketujuh itu adalah nanti akan justru kedamaian yang ada di Israel? Sama ya, betul. Zakaria 8 berkata ya, Iya, satu jubah puncak orang Yahudi akan dipegang oleh 10 orang dari bangsa-bangsa lain. Itu periode ketujuh, dan ada periode ke-8. Karena antisemitik itu hanya bersembunyi, dia nggak hilang. Periode ketujuhnya damai, wah, orang Yahudi semua dielulukan di seluruh dunia. Tiba-tiba periode ke-8 timbul lagi antisemitik yang dihembuskan oleh orang Islam. Karena tertulis dalam kitabnya, dia nggak bisa hilang. Sebuah ideologi. Antisemitik di Eropa bukanlah sebuah ideologi, tapi sebuah kesalahpahaman. Tapi antisemitik di dalam Islam adalah sebuah ideologi. Jadi nggak bisa hilang karena tertulis di kitabnya, ya, di dalam hadis mereka kan. Kan kita setuju ideologi tidak bisa mati, ya kan? betul Pak. Ini tertulis dalam ratusan hadisnya mereka. Semua gimana lagi tertulis dalam semua hadis-hadisnya mereka. Uyang ya. Bahkan peperangan lawan Zionis pun dari zaman perang Arab 1948, 67, 73, Intifada 1, Intifada 2 sampai dengan hari ini jargon-jargonnya dari hadis. Ada tertulis, jadi nggak bisa hilang. Beda dengan antisemitik di Eropa, hilang. Karena tidak tertulis. Ya, Martin Luther pun dikritik banyak orang, saya pun mengkritik Martin Luther. Ya, bukan kitab suci, hilang. Ya kan? Sebuah opini, sebuah kesalahpahaman karena orang Yahudi sendiri eksklusif hidupnya. Ya kan? Salah nggak orang Yahudi? Nggak salah. Itu kan kalau kalau dia nggak eksklusif, udah nggak ada orang, tidak ada negara Israel hari ini. Makanya tidak ada satupun orang Eropa yang membantah kepemilikan negara Israel itu adalah milik orang Yahudi. Cuman pendeta compong, pendeta goblok, ya. Bahkan teolog-teolog liberal pun tidak bisa membantah kepemilikan negara Israel itu adalah milik orang Yahudi. Tapi pendeta yang sok pinter, sok tahu, yang mengatakan Zionisme itu salah. Jadi Bar Kokhba itu menggunakan kekerasan loh. Dan itu didukung oleh Rabbi Akiva. Ya. Ya. Dan mungkin satu lagi Pak, arti atau mungkin akar kata antisemitik ini apakah itu diambil dari keturunan Sem ya Pak ya? Makanya Ya. ada antisemitik. Hmm. Mengapa antisemitik tidak Definisi. merujuk kepada Arab? Karena Arab bukan keturunan Sem. Oh iya. Kalau kepada Arab, Kalau Islam hmm, fobia, ya. Kalau kepada Arab ya, itu Islam fobia. Karena Islam adalah Arab, Arab adalah Islam, ya. Di dalam ini ya, di dalam buku saya Khilafah Terakhir sudah saya sebutkan ya. Itu bukan kata saya, itu kata historian ya. Semua historian sepakat bahwa Islam adalah Arab, Arab identik dengan Islam, Islam identik dengan Arab. Makanya dulu Turki, Afrika Utara, Mesir disebut Arab. Arab Mesir, Arab Turki, Arab Maroko disebut Arab. Lalu Turkinya protes kan? Turkinya hmm, protes. Mereka kemudian azannya pakai bahasa Turki, nggak boleh pakai bahasa Arab. Kami bukan orang Arab, karena mereka lebih cenderung dekat. Mereka orang Yunani oh, berarti aslinya. Arab. Hmm.
Berarti Arab itu juga keturunan dari Ham berarti ya? Iya, Nimrod itu, ideologi Oh, Islam itu adalah ideologi dari Babilonia yang namanya Nimrod. Nimrod ini adalah keturunan Ham. Ideologi Islam itu berasal dari Ham. oke, Makanya Pak kulturnya Pastor. hampir sama dengan kultur. Mengapa mudah diterima oleh orang-orang Arab, asli Arab itu ya, Arab Saudi, Yaman, segala macam. Karena kulturnya hampir sama kultur Islam itu. Dongeng-dongengnya sama. Termasuk yang keturunan Ham yang lain. Karena memang itu kulturnya Ham. Ya, penciptaannya Islam itu ya kan. Penciptaan cerita tentang Nuh itu dari Ham. Beda dengan orang Yahudi. Penciptaannya berasal dari Sem, riwayat penciptaannya. Mungkin Monoteisme terakhir, itu, Pak. Hmm, monoteisme itu adalah prinsip Nimrod, ya. Nggak ada Allah lain, bunuh semua. Nebukadnezar bilang ya, kalau yang nggak mau nyembah ini, masuk ke dapur api. Tapi kalau Yahudi enggak, kamu nggak mau menyembah Yehova nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu di tanahku ya kamu kudu nyembah Yehova. Dan orang Israel tidak pernah melakukan ekspansi ke Turki misalnya atau ke Mesir, nggak pernah. iya. Mereka hanya mengokupasi tanahnya sendiri dan disitulah mereka harus menyembah Yehova karena itu adalah ideologi dengan sendirinya. Ya, penyembahan kepada Yehova Elohim ini kan adalah sebuah ideologi. Beda kalau Anda ada Islam, ya kan dia kan ekspansi. Tidak ada Allah lain, musnahkan semuanya. Makanya monoteisme Islam itu violent sekali. Ya, sangat sangat mencelakakan orang lain. Beda dengan Yahudi yang monolatri, mengizinkan adanya orang lain asal jangan di sini. Nggak urusan kamu punya Allah ini, Allah nggak urusan. Yang penting kamu jangan di sini. Kalau kamu di sini ya kamu kudu ikutin aturan kita. Kalau Islam enggak, ya kan? Seluruh dunia harus diislamkan. Kalau enggak, mereka akan terbukti bersalah. Karena kan rentan sekali, rapuh sekali agama Islam ini. Teologinya kan rapuh sekali, sehingga apa? Banyak-banyakan yang mayoritas yang benar. Caranya gimana? Beranak yang banyak. Kalau sudah beranak banyak kan aku yang benar, kamu yang salah karena kamu cuma sedikit. Makanya Kuantitas. antisemitik dalam Islam tidak akan hilang. Menarik ya. Pak Pastur, mungkin terakhir, kalau saya boleh tahu, yang keturunan Yafet itu berarti ada di sebelah mana ya? Yang Yafet. Yafet itu orang Eropa. Itu Oh, adalah Eropa. Oke. khilafah terakhir ya. Yafet itu jadi Oke. orang Yunani, orang Eropa, orang Spanyol, orang apa? Orang Rusia. Ya itu jadi mereka sana semua. Oke. Oke. Kalau Terima Sem kasih itu, nih Pak Paul. orang Sem itu mulai dari orang Yahudi, orang Israel, lalu ke timur. Jadilah mereka orang Aramaik, ya orang-orang Aram. Lalu ke timur lagi, orang-orang Georgia, ya kan. Lalu ke timur lagi, jadilah mereka orang Mongolia, Kazakhstan, segala macam itu ya. Jadi ke timur lagi jadi Hmm. orang Cina, jadi orang Apache, jadi orang Semitik. Kalau lihat kelenteng itu, pola bangunan kelenteng itu kayak Bait Suci loh. Kelenteng itu kelenteng, ya Konfusius itu, bentuk kelenteng, struktur ruangan kelenteng itu sama dengan struktur ruangan Bait Suci. Ya, ada halaman di luar, ada ruangan suci, terus ada nyolo ruangan maha suci. Ya, kelenteng itu. Dari mana? Ya karena dari Semitik. Dari mana Musa itu? Oh dari Tuhan Yehova. Ya itu kan kalau kita cerita mistis. Tapi kalau kita cerita kultur, real, sejarah, ya itu Semitik. Mereka membuat satu ruangan maha suci, ruangan suci dan halaman di mana orang berada. Sama seperti Sem. Ada ritual penyembahan korban. Kalau ngelihat ajaran dalam Konfusius itu atau ajaran orang-orang Cina tradisional, ya mirip orang Yahudi kan. Dan penguasa perekonomian dunia adalah orang Cina dan orang Yahudi. Aneh ya. Dan mereka mendapat perlakuan yang sama anti Cina dengan anti Semitik. Lucu ya. Bedanya tadi Cina besar punya negara sendiri, Yahudi dibuang karena orang Cina nggak punya Torah, dia tidak dituntut untuk bertanggung jawab dengan Torah itu. Yahudi dituntut untuk Torahnya itu, makanya dia terbuang dari tanahnya itu ya.